ini kan Budi Ari kemarin dalam hadir dalam sidang persidangan dakwaan itu di dakwaan Jakarta Selatan itu keluar namanya, disebutkan bahwa dia mendapatkan 50% jatah dari pengamanan judi Judul. online di Kemenkominfo. Nah itu gimana Pak? Nah jadi begini supaya kami jelaskan secara komprehensif ya, bahwa majelis hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara ya, bagi perkara pidana tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Itu ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa. Ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, seperti yang dipertanyakan teman-teman media. Nah, lalu seperti apa nanti? Maka kita lihat dalam proses persidangan ini, ya. Karena apa? Karena proses persidangan ini dilakukan adalah untuk mencari kebenaran material yang didasarkan pada berbagai alat bukti. Nah, jadi nanti keterangan saksi-saksi, kemudian apakah ada bukti surat, misalnya, bagaimana keterangan dari para terdakwa, kemudian bagaimana petunjuk, ya. Nah, inilah yang akan dinilai oleh majelis hakim. Nah, itu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu, ya, bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Nah, namun ya, yang kedua, tentu pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara, ya. Itu yang harus kita cek, ya. Kalau yang bersangkutan menjadi masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian, ya, sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan, gitu. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam berkas perkara dalam daftar saksi misalnya, maka itu dikembalikan kewenangannya kepada majelis hakim untuk menilai apakah harus dimintai keterangan atau tidak, ya. Nah, jadi ini sedang berproses. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan bahwa tentu dasar dari penuntut umum menyebutkan pihak-pihak itu dalam surat dakwaannya didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Berarti artinya Pak, ini penuntut umum sudah sebelumnya itu sudah menelaah Pak, bahwa itu Menteri Koperasi sekarang itu sudah diperiksa atau enggak sebagai saksi, atau gimana Pak? Nah, jadi begini, di dalam berkas perkara itu kan ada keterangan-keterangan saksi kan. Nah, itu tadi yang kalau kita kembali ke pasal 184 KUHP itu ada keterangan saksi di situ. Ada mungkin ya, ada keterangan ahli, ya. Ada surat, ya. Ada keterangan para tersangka atau terdakwa. Ada petunjuk. Petunjuk tentu diperoleh dari barang bukti yang ada. Nah, tidak harus dari keterangan yang bersangkutan, tetapi bisa dari keterangan-keterangan lain yang ada dalam berkas perkara. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, yang perlu kita pastikan adalah apakah yang bersangkutan itu pernah diperiksa sebagai saksi di dalam berkas perkara. Masuk enggak yang bersangkutan dalam daftar saksi? Kalau masuk, tentu nanti penuntut umum bisa menjadwal untuk dipanggil dan diperiksa di persidangan sebagai saksi, ya kan? Nah, kalau tidak, ya kalau memang dari keterangan-keterangan nanti di persidangan ternyata kuat bahwa peran pihak-pihak terkait, hakim bisa menentukan sikap seperti apa. Itulah fungsinya majelis hakim yang memimpin mengadili perkara ini. Nah, itu dia. Ya. keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan selain dari Budi Ari, mereka menyebutkan ada keterkaitannya dengan Budi Ari ini terkait dana-dana yang masuk itu. Apakah Kejaksaan Agung sendiri akan
menyelidiki secara terpisah selain dari pihak Polda gitu Pak? Nah, ini kan masih berproses. Ya kan baru dibacakan surat dakwaannya. Iya. Nah, jadi dibaca surat dakwaannya, kita lihat apakah para terdakwa ini mengajukan eksepsi. Nah, kalau mengajukan tentu akan ada jawaban lagi dari penuntut umum. Kemudian akan ada putusan sela ya. Kalau misalnya tidak mengajukan eksepsi, tentu akan diperiksa saksi-saksi. Nah, konteks perkara ini sekali lagi kan yang melakukan penyidikannya terhadap perkara judi online ini dilakukan oleh teman-teman di Polri. Posisi kami adalah sebagai penuntut umum, ya, sebagai jaksa penuntut umum. Jadi itu harus bisa dipisahkan. Ya. Pak, meskipun yang bersangkutan itu belum diperiksa sebagai saksi, ini kan di dalam surat dakwaan kemarin itu terang gitu bahwa dia mengakomodir 2 orang untuk masuk ke Komdigi, Kominfo kemarin itu untuk melakukan penjaringan situs-situs judi online dan menentukan tarif gitu. Dia juga mendapatkan bayaran. Nah, itu bukannya udah cukup keterangan dari para terdakwa sendiri untuk menghadirkan yang bersangkutan dalam persidangan, Pak? Apakah JPU akan meminta majelis hakim untuk menghadirkan yang bersangkutan dalam persidangan? Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Nanti bagaimana proses persidangan ini akan kita lihat, ya kan? Nah, disitulah peran dari majelis hakim yang memimpin, memeriksa, mengadili perkara ini. Karena semua kan akan bermuara kepada majelis hakim. Apakah diperlukan keterangan yang bersangkutan? Misalnya nih, karena kita belum cek berkasnya nih, ya kan? Misalnya yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar saksi, ya kan? Karena itu kan adalah saksi di luar berkas. Tapi kalau yang bersangkutan ada dalam daftar saksi di dalam berkas perkara, maka ya penuntut umum bisa saja menjadwal, ya kan? Tapi kalau yang bersangkutan tidak masuk di dalam daftar saksi di berkas perkara, maka semua berpulang kepada majelis hakim untuk menentukan seberapa penting, seberapa perlu keterangan yang bersangkutan harus dipanggil karena berada di luar berkas perkara. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.